Selamat pagi teman-teman, saya dalam materi ini akan berbagi ilmu dan pengetahuan contoh-contoh mengenai balance scorecard dan KPI-nya ya. Jadi Anda nanti bisa download materi ini dan contoh balance scorecard-nya juga ya. Anda bisa download contoh balance scorecard lengkap dengan KPI-nya ya. Jadi Anda bisa download di sini ya teman-teman ya. Anda bisa download materi PowerPoint ini dan juga contoh-contoh balance scorecard pada link yang saya berikan ini ya. DVD pelatihan SDM, paket SDM. Ya, ini website saya. Website saya. Ya, alamatnya di www.dvdpelatihansdm.com. Ini websitenya teman-teman ya, saya tunjukin ya. Ini website saya, dvdpelatihansdm.com. Alamatnya ini ya, bisa di bookmark ya. Nah, nanti kalau sudah di sini, Anda bisa lihat di paket ini ya, teman-teman ya. Paket pelatihan SDM. Nah, di sini Anda bisa dapat materi pelatihan SDM yang lengkap ya. Ada 20 judul termasuk ini ya, termasuk balance scorecard dan juga saya ngasih tabel KPI super lengkap untuk 50 jabatan. Ya bisa Anda download ya, silahkan ya. Produk-produknya ada di website ini atau di link ya. Di deskripsi video ini saya juga nyantumin link ya mengenai contoh-contoh balance scorecard. Oke, mari kita lanjutkan ya. Ini nama saya Pak ya, teman-teman ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nama saya Yudianto Reksa, saya seorang konsultan manajemen SDM. Saya pernah sekolah di Amerika, S2 HR. Saya menulis banyak buku. Nah, kalau Anda mau ngundang saya sebagai trainer balance scorecard atau training KPI atau training manajemen kinerja, silahkan chat ke WA saya Pak ya. Itu WA-nya saya tampilkan. Oke. Ya, mari kita langsung ya. Jadi balance scorecard itu apa sih? Sebenarnya balance scorecard itu Anda diminta untuk menyusun sasaran strategis dan KPI yang relevan untuk setiap perspektif. Yakni perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis, dan perspektif learning and growth. Jadi balance scorecard itu ada 4 dimensi ini ya teman-teman ya. Bicara keuangan, bicara pelanggan, bicara proses bisnis internal, dan bicara mengenai learning and growth atau pengembangan SDM. Nah, masing-masing dalam perspektif ini Anda bikin sasaran strategis ya, bikin objektif ya. Kalau dalam OKR bahasanya objektif. Kalau dalam balance scorecard bahasanya sasaran strategis. Sebenarnya sama maknanya. Sasaran strategis itu kalau dalam OKR ya, ada metode baru namanya OKR. Kalau dalam OKR disebutnya objektif. Anda harus bikin objektif atau tujuan atau sasaran strategis dalam 4 dimensi ini. Oke. Nah, setelah itu juga kemudian dilengkapi dengan KPI-nya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya ngasih contoh objektif atau sasaran strategis untuk 4 dimensi ya. Ada financial, ada customers, ada business process, ada learning growth. Ini kotak-kotak ini, kotak-kotak yang warna kuning ini namanya sasaran strategis. Ya teman-teman ya. Nah, kalau yang di bawahnya ini juga sasaran strategis ya. Business process ada 4 sasaran. Meningkatkan operational excellence, membangun CRM, membangun inovasi, menerapkan K3 gitu ya, keselamatan kerja. Kemudian di learning and growth-nya meningkatkan kepuasan pegawai, meningkatkan produktivitas pegawai, atau improve employee appraisal system gitu. Di customer-nya ada market share, akuisisi customer, kepuasan pelanggan, dan akhirnya revenue-nya naik, biayanya efisien, dan ini profit-nya ya. Sebenarnya ini bahasa sederhananya sih profit ya. Jadi ini ya teman-teman ya, jadi ini namanya strategi map, balance scorecard map ya, keren, Anda bikin kayak gini. Ya, nah nanti setelah kotak-kotak ini muncul namanya sasaran strategis, Anda harus lengkapi dengan KPI-nya, ini kan semua masih bahasa kualitatif ya teman-teman. Ini harus dilengkapi dengan matrix atau KPI, Key Performance Indicators ya, indikator yang terukur. Nah indikatornya ini ya teman-teman ya.
Jadi sasaran strategisnya sebenarnya copy paste dari yang sebelumnya ya, kolom sasaran strategisnya ya. Nah KPI-nya ini yang penting ya, KPI-nya kalau Anda lihat semuanya terukur, jumlah profitnya, pertumbuhan profit, jumlah revenue atau omset, pertumbuhan omsetnya, kemudian cost ratio-nya, kemudian skor kepuasan pelanggan, kemudian market share, kemudian berapa persen customer yang loyal gitu ya, yang repeat orders gitu ya. Oke. Ini kemudian operational excellence, KPI-nya, product defect-nya jangan banyak-banyak. Customer relationship-nya bagus, kalau ada pelanggan komplain cepat responnya. Ada banyak customer gathering gitu ya. Untuk inovasi, Anda bilang jumlah produk baru yang mau di-launch, atau kemudian jumlah inisiatif baru yang mau dikembangkan. Kemudian untuk employee satisfaction ya skor kepuasan pelanggan. Atau yang kedua revenue per employee, ini penting nih ya. Revenue per employee ya. Jadi ini sebenarnya 500 juta lah ya. Kemudian ini 2000, misalnya November, April. Jadi sales revenue per employee ya. Jadi Anda hitung revenue Anda, kantor Anda berapa revenue-nya dibagi jumlah pelanggan, jumlah karyawan Anda. Misalnya revenue-nya 10 miliar Pak Yudya. Karyawan kami ada 100. Atau karyawan kami ada let's say 100 ya. Jadi revenue per employee-nya 10 miliar bagi 100 karyawan. Hanya 100 juta itu. Targetnya kan 500. Jadi kalau karyawan Anda 100, harapannya revenue Anda 50 miliar. Ya. Kemudian manajemen kinerjanya mau diperbaharui, kapan selesainya? Ini April 2025 selesai gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi Anda punya seperti ini. Ya, ini contoh di Excel-nya juga ada. Saya ngasih contoh di Excel-nya ya. Ini misalnya KPI korporat ya, ada penjualan, ini KPI-nya yang penting ya. Persentase pertumbuhan penjualannya kalau bisa tahun ini tumbuh 20% revenue-nya ya, omsetnya. Profitnya juga tumbuh. Tahun lalu misalnya profitnya 1 miliar, tahun ini kalau bisa 1,3 miliar gitu ya, 30%. Brand image-nya tinggi ya, 4,8 ratingnya. Market share-nya tinggi, 30%. Ya. Mungkin market share susah diukur ya, kalau perusahaan Anda kecil susah mengukur market share ya. Mungkin diganti dengan rating kepuasan pelanggan gitu ya. Anda bikin survei ya. Targetnya misalnya 4,7 lah. Sorry. Ya 4,7 ya. Ini mungkin mirip brand image ya. Jadi satu aja mungkin. Ya KPI-nya 1. Jadi ini dihapus misalnya. Ini bobotnya 20. Oke, kemudian produksinya, volume produksinya, jumlah produksinya, kemudian produk defect-nya jangan banyak-banyak, kemudian pelanggan yang repeat berapa gitu ya. Jadi repeat order kalau bisa 40%. Kemudian terakhir KPI-nya cukup 1. Rata-rata jam pelatihan per karyawan per tahun, 20 jam per tahun. Ini targetnya, ya teman-teman ya. Sorry. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Ini namanya balance scorecard, ada 4 perspektif. Ini perspektif pelanggan ya. Ya, Anda bisa download ya materi ini ya. Di tadi ya. Jadi saya sudah ngasih ininya ya. Linknya ya. Di sini ya teman-teman ya. Nanti kalau Anda download ini Anda juga bisa dapat ini teman-teman. Sebentar saya tunjukin ya.
Anda punya kamus KPI ya, jadi kalau Anda download tadi materi PowerPoint-nya Anda juga bisa dapat ini ya. Jadi saya bikin KPI untuk semua posisi nih teman-teman, ngeri kan. Tidak hanya manajer SDM, tapi juga manajer sales, manajer produksi, bagian maintenance, bagian marketing, KPI-nya lengkap ya. Jadi misalnya ini saya ngasih SDM ya, manajer SDM saya kasih KPI-nya kayak gini. Ya, ini langsung KPI ya, tidak saya kasih perspektif ya, karena karyawan ya. Tapi kalau mau dikasih perspektif balance scorecard ya juga bisa dikelompokkan saja. Tapi yang penting sebenarnya KPI-nya teman-teman, ya KPI-nya. Nah saya juga ngasih kamus KPI-nya, saya jelasin masing-masing KPI ini apa artinya, gitu, cara ngukurnya gimana, volumenya gimana, formulanya apa, gitu ya. Jadi lengkap teman-teman ya, jadi semua KPI ini saya jelaskan ya. Saya jelaskan apa definisinya, cara ngukurnya gimana, formulanya gimana. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu ada semua, ada 50 posisi ini. Ya ngeri, bagus, lengkap. Saya juga ngasih KPI untuk berbagai industri teman-teman ya. Ini ya, jadi katalog KPI industri asuransi, consumer good, hotel, konstruksi, manufacturing, perbankan. Ini Anda bisa dapatkan semua ini ya teman-teman ya. Kalau Anda download materi saya ini ya, ini bisa Anda link deskripsi ya, di link deskripsi ya. Anda bisa dapat materi balance scorecard ini, contoh-contoh ini ya. Kemudian contoh Excel-nya juga, Excel seperti ini. Ya, majelis SDM atau KPI korporatnya. Kemudian bahkan juga Anda punya katalog KPI untuk berbagai industri. Lengkap. Ya misalnya kita klik deh salah satunya ya. Misalnya yang manufacturing, ya, consumer good ya. Consumer good ini banyak. Nah ini saya contoh ya, kalau katalog lengkap ya. Ini KPI-nya macam semua ada marketing, kemudian sales, CRM. Jadi Anda bisa tinggal pilih, KPI-nya ada ratusan ini, ada seratusan lebih KPI. Anda bisa milih aja, nggak usah semuanya, Pak Yodi ya, nggak usah semuanya. Iya, nggak usah semuanya. Anda pilih saja. Kemudian nanti Anda masukkan di sini, di tabel KPI ini. Ya, ini SDM misalnya. Saya kasih contoh lagi untuk bagian manajer produksi. Ini juga ada ya, jadi saya ngasih contoh manajer produksi dan kemudian saya ngasih kamusnya juga. Cara mengukurnya, formulanya, satuannya, tipe KPI-nya, periode pelaporan, sumber datanya. Jadi lengkap teman-teman, ya. Oke, saya rasa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi balance scorecard itu mencoba menguji Anda dari 4 perspektif ini ya. Ada finansial, kasih bobot juga ya. Bobotnya bisa sama nggak Pak Yodi? Bisa dipilah nggak? Bisa, ini saya ngasih bobotnya sama. Bisa juga finansialnya mungkin 30%, customer-nya 30%, bisnis proses cuma 20, learning-nya 20 gitu ya. Tidak harus sama 25-25 seperti ini, bisa lebih tinggi finansialnya. Karena finansial mungkin paling penting gitu ya. Oke ya teman-teman ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses, penuh kemuliaan.